Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hapana dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Dalam video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Nah, baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai sketsa. Teman-teman sudah mengetahui ya apa itu sketsa. Mungkin sebagian besar sudah mengenal gitu, jadi tidak asing lagi dengan kata sketsa. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sketsa tersebut. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu sketsa. Nah, kan kita sudah tahu ini sketsa, itu sketsa, cuman nggak tahu gitu pengertian dari sketsa itu apa kan, gitu. Nah, teman-teman, sketsa. Di sini sketsa itu merupakan cara serbaguna untuk mengungkapkan gagasan dan untuk meletakkan informasi visual awal mengenai suatu objek ke atas kertas. Nah, teman-teman, dari pengertian sketsa barusan itu, sketsa itu kan merupakan cara serbaguna untuk mengungkapkan gagasan. Nah, jadi si seniman membuat sketsa itu tidak semena-mena menggambar gitu ya. Jadi senimannya itu memiliki gagasan atau pemikiran yang memang ia tuangkan dalam suatu gambar. Nah, selain itu, sketsa juga untuk meletakkan informasi visual awal mengenai suatu objek ke atas kertas. Maksud informasi visual itu, jadi informasinya disampaikan mengenai melalui penglihatan gitu, melalui visual. Nah, namun di sini kan pengertian sketsa di atas kertas. Nah, pada zaman sekarang itu kan nggak harus dalam kertas gitu, nggak harus melalui kertas, akan tetapi juga banyak juga tuh seniman yang membuat sketsa melalui digital kayak itu. Nah, baik teman-teman, kemudian selanjutnya itu ada tujuan dari sketsa. Yang pertama, untuk merekam suatu yang dilihat oleh seniman. Jadi seniman tersebut ketika melihat sesuatu, nah kemudian ia itu akan menuangkannya ke dalam suatu gambar, suatu karya gitu. Yang mana karya tersebut yang disebut sketsa. Nah, kemudian yang kedua, tujuan sketsa yang kedua yaitu untuk merekam atau menggambarkan atau mengembangkan gagasan untuk dipakai, yang mana seorang seniman memiliki gagasan yang mesti ia harus kembangkan, harus ia rekam dan kembangkan ke dalam suatu karya, suatu hal yang memang ia bisa gitu. Yang mana seniman akan membuat sketsa dalam mengungkapkan apa yang ia pikirkan, apa yang ia rekam sebelumnya gitu. Kemudian tujuan sketsa yang selanjutnya yaitu sebagai cara singkat menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. Yang mana seorang seniman juga memiliki citra, gagasan, dan juga prinsip, dan ia mampu menuangkannya dalam suatu karya. Kenapa disebut sebagai cerita singkat? Karena dalam penggambaran gitu tidak harus memerlukan banyak kata-kata yang menjadi beberapa kalimat, beberapa paragraf lah. Itu sangat gimana ya? Kalau menurut seniman itu panjang sekali, rumit ya. Jadi seorang itu menuangkan gagasannya itu ke dalam suatu gambar. Nah, dalam gambar tersebut kita dapat membuat cerita singkat. Cerita singkat yang mana akan mampu juga itu menyampaikan pesan-pesan dari si penggambar. Tidak harus menggunakan kata-kata ya teman-teman, jadi menggunakan gambar juga kita bisa menyampaikan suatu informasi. Karena gambar juga
atau gambar atau sketsa juga merupakan salah satu penyampai informasi, sarana informasi juga untuk berkomunikasi. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu adalah manfaat sketsa. Nah, dari manfaat sketsa terdapat beberapa manfaat ya teman-teman. Yang pertama itu untuk lebih mendapatkan memberi gambaran tema atau memberi gambaran tema. Nah, mengapa disebut untuk lebih mendapatkan atau memberi gambaran tema? Ya karena dalam misalnya ya, contohnya itu dalam kita mau mengadakan acara. Nah, jika tidak ada sketsa atau gambaran-gambaran tersebut atau sejenisnya ya, yang sketsa atau sejenisnya gitu, kita tidak akan dengan sempurna gitu memahami tentang acara tersebut. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan sketsa untuk memberi gambaran terhadap jalannya suatu acara juga bisa. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian manfaat sketsa yang selanjutnya yaitu meminimalisir kesalahan dalam menggambar. Nah, dalam menggambar kita misalnya mau menggambar wajah manusia, itu mau gambar ilustrasi. Nah, sebelum menggambar ke yang lebih rumit, alangkah baiknya kita menyusun sketsa terlebih dahulu. Atau dalam mendesain baju misalnya, kita lebih baik membuat sketsa terlebih dahulu. Soalnya kan sketsa itu adalah gambaran awal atau rancangan awal gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, manfaat sketsa yang selanjutnya yaitu mempertajam pengamatan pelukis. Jadi pelukis itu kan kalau misalnya melukis langsung di alam gitu, secara langsung melukis secara langsung, jadi bakalan ada sebelum melukis ke hal-hal yang memang kita lihat itu harus kita bikin dulu sketsa agar nantinya untuk memudahkan dan untuk meminimalisir kesalahan juga. Kemudian manfaat sketsa yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan pelukis dalam mengoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Yaitu sketsa itu untuk meningkatkan kemampuan seorang pelukis dalam mengoordinasikan hasil pengamatan. Nah, yang mana kita itu mampu membuat garis-garis halus sebelum menggambar yang lebih rumit yang tadi, kita tuh bisa menggunakan garis-garis halus terlebih dahulu yang bisa kita sebut dengan sketsa juga. Yang mana nantinya kan seorang seniman juga bisa mengkoordinasikan hasil pengamatan mengenai sketsa. Kan sketsa itu tidak ada juga sketsa yang tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, jadi membuat sketsa juga melatih keterampilan tangan seorang seniman. Nah, dan yang terakhir teman-teman, aturan dalam membuat sketsa. Nah, dalam membuat sketsa kita juga memiliki beberapa aturan teman-teman. Sebenarnya banyak sih aturannya, cuman untuk yang pokoknya terlebih dahulu aja ya. Yang lainnya insya Allah di video-video selanjutnya. Nah, untuk aturan di sini terdapat 3 teman-teman. Yang pertama ada garisnya yang spontan. Yang kedua tidak ada perulangan. Yang ketiga garis yang lentur. Nah, teman-teman, maksud dari garis yang spontan itu tidak ada gimana ya? Jadi kita tuh percaya diri dalam menggoreskan si ballpoint atau apalah gitu. Jadi percaya diri aja, nggak putus-putus gitu, nggak disambung-sambung. Kemudian tidak ada perulangan, yang mana tidak ada perulangan itu kita itu tidak boleh mengulang garis lagi. Ketika kita sudah membuat garis dan mana kalau misalnya kita itu kurang, ini garis nggak terlalu bagus itu, saya mau ulang gitu. Nah, jangan, itu dalam sketsa itu jangan ada garis kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk aturan yang ketiga itu garisnya lentur, yang mana garis lentur itu hampir sama lah dengan garis yang spontan tadi. Jadi
harus percaya diri aja dalam menggoreskan tintanya gitu, atau menggoreskan drawing pen yang saudara punya. Nah, baik teman-teman, itulah materi sketsa yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu saya akan memberi teman-teman contoh sketsa, dan saya akan mempraktekannya juga ya teman-teman. Namun di sini saya akan mempraktekkan menggunakan manual, ya, dengan teknik manual, menggunakan drawing pen dan kertas. Baik teman-teman, silahkan simak video berikut ini ya, video lanjutan dari video ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga sudah menyimak. Semoga apa yang dapat saya sampaikan juga bisa bermanfaat dan juga barokah ya teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.